Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sisi Sahwardi. Aku ibu 4 anak. Iya. Anak aku 1, 2, 3 kebetulan sangat berdekatan lahirnya. Dan dikasih rezeki sama Allah pula berdekatan pula nikahnya. Masya Allah. Alhamdulillah aku ridho. Ridho sama semua perkawinan anak aku. Tapi aku tanya, apakah karena perkawinan, karena adanya anggota baru dalam keluarga kami, harus ada perpecahan di antara anak yang lahir dari rahim yang sama. Konflik dimulai dari mereka yang otot buru-buru buat nikah. Yang aku tahan, tunggu kakaknya pertama baru nikah. Yang kedua beda tahun, hanya beda jarak bulan. Yang ketiga beda bulan. Kalau orang negatif thinking, mal lahir batin, dipikir orang kan ini apa ya? Ini anaknya Teteh Sisi hamil semua atau gimana gitu kan. Padahal alhamdulillah qadarullah tidak terjadi apapun. Aku nahan untuk tolong nanti ya gantian. Nah karena terburu-burunya menikah yang akhirnya membuat ada konflik ya. Kita harus jujur ya, ada keuangan di dalamnya, psikologis, mental. Itu membuat banyak polemik. Akhirnya satu sama lain harusnya anggota baru itu kumpul. Malah mereka ribut karena persoalan yang memang itu persoalan. Aku sebagai penengah di antara mereka kebetulan aku sendiri. Ya, jadi udah pisah dengan papa mereka. Menengahkan mereka ini sedikit rada sulit. Satu sisi yang satu bilang aku bela yang satu. Satu sisi bilang aku bela yang satu. Apa yang sebenarnya harus mereka lakukan langkah dalam rumah tangga bersaudara dan kepada aku. Yang kedua, doa aku sepanjang masa buat anak aku tidak akan pernah berhenti. Sesakit apapun ibu. Tapi tetap rasa kecewa itu akan selalu ada. Yang aku mohon amalan apa yang aku bisa tidak hanya di mulut keikhlasan aku. Tapi juga ikhlas dalam hati, jiwa dan kehidupan aku. Bunda. Ini nasihat rumah tangga. Khusus untuk setiap anak yang sudah menikah, jangan sampai hubunganmu dengan orang tuamu menjadi bermasalah setelah engkau menikah. Menikah itu bukan berarti membuatmu berjarak dengan orang tuamu, bukan. Berumah tangga itu bukan berarti membuatmu tidak menyayangi orang tuamu lagi, jangan. Justru setelah menikah, kita harus lebih sayang sama orang tua. Setelah menikah, kita harus lebih perhatian sama orang tua. Makanya mohon maaf untuk pasangan kita yang datang hadir di keluarga kita. Jangan sampai membuat jarak orang tua dengan anaknya menjadi berjauhan, menjadi benci. Bahkan mohon maaf, sering terjadi ya. Mohon maaf, sering terjadi seorang istri kadang-kadang menghalangi suaminya untuk berbuat baik sama ibunya. Jangan. Boleh jadi berkahnya rizki suamimu karena dia berbuat baik sama siapa? Ibunya. Begitu sebaliknya, para suami, kalau istrimu masih punya orang tua, sayangi orang tuanya. Sebagaimana engkau menyayangi orang tua kandungmu. Setelah menikah itu gak ada bahasa ini orang tuaku itu orang tuamu, tidak. Setelah menikah menyatukan dua keluarga menjadi satu kebaikan yang di dalamnya Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Kalau boleh saya minta ya, jika seandainya orang tua saya masih ada, saya akan minta beliau tinggal di rumah saya.
saya akan minta beliau untuk hadir bersama saya. Artinya untuk kita yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan sampai seorang ibu merasa kehilangan ketika anaknya sudah menikah. Kok jadi jauh ya A? Kok jadi berjarak ya A? Kok jadi beda ya A? Sikap anak saya? Jangan. Justru setelah menikah dia menemukan pasangannya. Dia merasa bahwa anakku berubah lebih baik ya setelah punya pasangan yang baik. Anakku tambah sayang ya sama aku setelah dia punya pasangan yang baik. Itulah keberkahan. Dan kalau itu sudah terjadi, tunggu saatnya Allah akan berikan banyak kebahagiaan untuk kita. Tapi yang kedua, mohon maaf. Orang tua, kalau anak sudah menikah, belajar ya, jangan terlalu ikut campur berlebihan terhadap apa yang dihadirkan oleh anak kita. Biarkan dia punya pilihan, biarkan dia juga punya pandangan, biarkan dia juga punya sikap. Tugas kita hanya mengarahkan saja. Ngasih nasihat, ngasih masukan. Cukup. Pertanyaannya, AA, doa apa ya A yang bisa saya baca agar keluarga saya itu Allah jaga dalam kebaikan. Pasangan saya, anak-anak saya, keturunan saya. Agar kemudian Allah bimbing dia menjadi orang yang bertakwa. Kita baca doanya. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang Nabi Ibrahim doakan untuk keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kedua, ini doa agar kita diberikan kecukupan, kekayaan dan ketakwaan. Wabil khusus untuk keluarga kita. A sekali, bunda sekali. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mbak Sisi mudah-mudahan kuat dan tetap mencintai anak-anak dengan segala kebaikan. Dan doakan semoga anak-anak dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mama minta tolong, jangan jadikan mama orang tua yang gagal. Kalian tahu, sakit luar biasa. Yang mama jalanin dari hari pertama pernikahan sampai detik hari ini, kalian tahu. Tolong jangan jadikan mama ibu yang gagal dan tidak bisa bertanggung jawab sama Allah. Jangan jadikan neraka buat mama. Karena dalam sujudnya mama mohon, mama dipersatukan kalian, Allah titip kalian kepada mama. Mama minta lagi dipersatukan di surganya Allah bersama kalian. Itu yang mama minta.